Halo Sobat Cuan, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kita lama nggak berjumpa dan mohon maaf 2 hari nggak bisa update tentang market ya. Dan ini kembali lagi seperti biasa saya akan update 4 saham. Tapi sebelum itu IHSG kemarin telah menyentuh level tertinggi ya, level 9.000. Oke, langsung aja. Di sini ada 4 saham yang mungkin punya potensi untuk mengalami kenaikan ya selama beberapa hari, beberapa pekan, atau mungkin bisa sampai 1 bulan 2 bulan ke depan. Nah, yang pertama adalah saham Koka, Sobat Cuan. Saham Koka ini kalau kita lihat dari sentimennya ya, ternyata saham Koka itu akan diakuisisi sama Ningbo Lixing ya, dimana Ningbo Lixing ini akan mengakuisisi sebesar 63%, lumayan besar ya, dengan transaksi ditargetkan akan selesai di awal 2026. Biasanya kalau akuisisinya udah selesai, maka selanjutnya adalah tender offer gitu ya. Nanti setelah tender offer, berikutnya tuh bisa inject aset ya, entah itu mungkin right issue atau corporate action yang lain. Biasanya seperti itu. Kalau kita lihat secara teknikal, di sini saham Koka itu mengalami pattern ya, salah satu pattern kesukaan saya. Patternnya adalah falling wedge. Pattern falling wedge ini terjadi di beberapa saham. Salah satunya saham data nih ya. Yang kemarin Sobat Cuan inget ada 3 saham punya pattern falling wedge. Data, MHKI, sama Laba. Laba coba kita cek ya. Laba breakout tapi nggak terlalu kencang volumenya, jadi kenaikannya belum signifikan. MHKI kemarin ya 2 hari itu sempat hampir arah nih. Nah ini koreksi lagi tapi tertahan di area supportnya. Oke, jadi yang udah punya mungkin ya bisa sell ya, karena target pertama saya tuh di sini sebenarnya, lalu target keduanya di sini. Oke, lanjut kita akan bahas di saham Koka. Nah, saham Koka di sini sudah membentuk pattern falling wedge ya, Sobat Cuan ya, dimana saham ini tuh diawali dengan uptrend di sini, kemudian downtrend, tapi antara support dan resisten itu semakin menyempit, serta sebelum menuju breakout di sini tuh membentuk lower high ya, lower 1, higher 1, lower 2. Nah, kemudian breakout disertai dengan lonjakan volume yang cukup tinggi. Nah, untuk targetnya sendiri ya, untuk si Koka saya rasa berdasarkan pattern falling wedge ini, maka akan ada potensial upside ke sini. Nah, ke harga 450-an. Saat ini masih berjalan ya, jadi masih ada potensial upside. Untuk perdagangan hari ini mengalami penurunan minus 3%, tapi kalau kita lihat sahamnya itu selalu mantul ya, selalu retrace ketika kena MA3. Ini yang saya pakai warna merah nih, mulai dari hari ini nih, mantul, nggak pernah closing di bawah MA3. Begitupun juga di hari Jumat ini, jadi saya rasa masih ada potensi kenaikan ya untuk di hari Senin dan hari-hari berikutnya. Oke, jadi langsung aja bagi Sobat Cuan yang mau entry, saya buatkan trading plan, jadi langsung ambil open posisi buy. Range-nya itu 314 sampai 320 di harga closing sekarang. Kita anggap aja 320 ya di sini. Kemudian jangan lupa batasi resiko ya, batasi resikonya itu di harga 300. Jadi kalau closing di bawah 300 maka ya bisa pertimbangkan untuk cut loss dulu. Ini juga menjadi area higher yang sebelumnya. Oke, untuk targetnya yang pertama ya, barangkali mau trading harian itu bisa ke sini dulu ke 350. Area resisten pertamanya ada di sini. Ya 350 secara risk to reward itu 1:15. Kemudian untuk target keduanya itu potensinya ke 390 ya. 390 ada di sini, barulah ya saya harap bisa mencapai target ketiga ke 450. Jadi untuk potensial upside-nya itu bisa lebih besar. Target pertama potensial upside 9%, target kedua 21%, ketiganya itu 40%. Ini mungkin bisa dicapai dalam kurun waktu ya, semoga sih dalam bulan Januari ini gitu ya.
Jangan lupa batasi resiko dalam jangka pendeknya gitu. Tapi kalau misal ternyata turun, kalian cut loss terus sahamnya turun kena MA50 atau kena low yang di sini, kemudian ada rebound, kalian bisa pertimbangkan untuk masuk lagi. Karena di sini kelihatan ya dari beberapa indikator itu MACD-nya udah golden cross ya. Selain dari MACD, dari MA-nya juga cukup bagus. Sama satu lagi dari RSI-nya memang akan ada koreksi ya, tapi momentumnya ini masih kuat karena masih di atas 50. Saham yang kedua di sini ada saham grup konglomerasinya Pak Happy Hapsoro ya. Kalau mungkin sobat cuan itu kenalnya saham Raja, Ratu, Bufa, Mina ya. Ini ada satu saham lagi yang mungkin jarang dinotis sama teman-teman sobat cuan semuanya, yaitu sahamnya adalah PSKT. Dimana kalau kita baca beritanya ya, ini masih terbaru 28 Desember kemarin ya. Ini ternyata PSKT Indo sektornya sama kayak Mina, kayak Bufa ya, sektornya properti dengan subsektornya adalah perhotelan. Dimana ya kalau nggak salah kemarin itu ada public expose. PSKT ini punya roadmap ke depan bahwa punya peremajaan aset hingga tahun 2026 ya. Intinya ini buat formalitas mungkin lah ya dari realnya. Kalau dari teknikalnya ini membentuk ascending triangle gitu ya kan. Jadi sebenarnya pola ini akan terkonfirmasi kalau berhasil breakout ya. Kalau berhasil breakout di atas 360. Tapi mungkin bagi sobat cuan yang mau masuk ya, karena harga sahamnya sudah di atas MA5 di sini bisa kita lihat. Kemudian kalau kita mau pakai indikator lain, nah MACD-nya memang dead cross ya. Tapi saya rasa masih bisa untuk mengalami kenaikan lagi gitu. Jadi barangkali sobat cuan mau masuk ya, bisa pertimbangkan sini. Harga sekarang 326 ya. Jadi range pembeliannya itu 320 sampai 326. Kita anggap aja 326. Target pertama itu sini ya, 360 sebagai area resisten di sebelumnya. Syukur-syukur bisa breakout. Kalau breakout berarti bisa di hold aja ya. Jangan lupa batasi resiko. Ini memang cukup dalam ya, resikonya bisa sini 306. Jadi kalau closing di bawah 306 bisa cut loss dulu. Untuk targetnya sendiri ya, jika terkonfirmasi breakout di atas 306 maka akan ada potensi kenaikan ke sini. Di sini. Oke. 500. Oke, jadi masih cukup bagus ya untuk jangka menengahnya. Ke 500 berarti ada potensial upside sebesar 50%. Ini untuk saham PSKT. Ini sahamnya sudah keluar dari FCA situ ya. Yang ketiga ada saham Dewi. Kalau kalian kenalnya mungkin saham Dewa, ini ada satu saham lagi yang cukup bagus, yaitu sahamnya adalah saham Dewi. Ya ini dulu. Oke, jadi untuk saham Dewi ini sektornya peternakan ya. Ini hampir mirip sama Java, ayam, cepin ya, mahin. Nah tentunya kalau sektor-sektor yang seperti ini itu akan kena dampak positif dari program strategis nasional pemerintah, yaitu MBG. Itu secara sentimennya. Kalau secara teknikalnya di sini memang sudah uptrend ya sejak lama, kemudian turun. Nah di sini berhasil rebound. Kalau kita lihat dari MACD-nya sedikit lagi tuh hampir golden cross ya, hampir golden cross. Closing hari ini tuh minus 1,85% ke level 159, tapi kena area supportnya. Kalau kita cek pakai MA5, nah tuh di sini nih 159 gitu. Jadi masih ada potensial upside ya, sahamnya masih cukup uptrend gitu. Jadi kalau sobat cuan mau masuk di saham Dewi, mungkin trading plan-nya seperti ini ya. Masuk di harga sekarang 159, batasi resiko kalau closing di bawah 150 atau 149 deh di sini di MA50-nya. Target pertama di sini ya. Target pertama 13% ke 180 memang cukup tinggi. Kemudian target keduanya itu bisa ke
200. Ini level psikologisnya. Jadi masih ada potensial upside sebesar 25% dengan risk to reward ratio itu 1:4 ya. Di sini bisa kita lihat dari indikatornya memang udah cukup bagus. Sebentar lagi akan terjadi golden cross. Nah, di sini momentumnya udah cukup kuat juga. Oke, lanjut. Saham terakhir adalah saham SSIA. Ya, saham SSIA. Saham SSIA kalau Sobat Cuan tahu ya, di sini tuh SSIA kemarin sudah diakuisisi, dibeli ya sama grupnya Jarum sama grupnya Pak Prayogo. Kemudian setelah itu harganya digoreng naik tinggi, kemudian turun. Nah, ini membentuk pola falling wedge, jadi hampir sama dengan saham Koka gitu ya, membentuk pola falling wedge. Di sini udah membentuk lower low juga, lower low. Nah, ini ciri-cirinya mau uptrend ya, tinggal sebenarnya ini konfirmasi kalau closing di atas MA 100 maka bisa lebih strong lagi uptrendnya. Saya rasa masih bisa sih, karena di sini ketika breakout ya disertai dengan volume yang kenceng, 2 hari turun itu volumenya kecil, kemudian hari ini ada candle hijau, jadi masih cukup menarik gitu ya. Ini untuk saham SSIA nih. 24 menit yang lalu itu alihkan saham Batika Hotel ke anak usaha ya, dan lain sebagainya lah. Secara sentimen memang masih cukup bagus ya. Kalau kita lihat berdasarkan analisis teknikalnya, misal Sobat Cuan mau masuk ya, itu bisa range 1800 sampai 1825. Anggap aja masuk sekarang deh 1825. Kemudian untuk batasi resiko kalau closing di bawah 1700 aja ya. Nah, sini 6% itu bisa cut loss. Untuk target yang pertama itu sebenarnya kalau terkonfirmasi breakout dari MA 100, ini mungkin bagi Sobat Cuan yang suka BSJP ya, ini masih ada potensial upside 2%. Tapi kalau BSJP saya sarankan risk to reward rasionya 1:1 aja gitu ya, jadi biar nggak terlalu rugi. Tapi kalau mau buat swing mungkin secara risk to reward rasionya 1:1 juga, 6/6 ya, di harga 1950. Ini untuk target pertama. Target keduanya itu bisa ke sini 2290. Kalau kita lihat berdasarkan pola falling wedge ini, maka akan ada potensi penguatan ke sini. Kita copy dulu di sini ya. Nah, bisa ke sini nih. Bisa peluang penguatan ke target yang ketiga nih, 2750. Nah, mungkin belum bisa dicapai dalam kurun waktu 1 minggu ya, tapi kalau mungkin 1 sampai 2 bulan saya rasa bisa. Jadi cocok mungkin bagi Sobat Cuan yang punya kesibukan, yang bekerja dan lain sebagainya ya, karena saya tuh lebih cenderung cocoknya masuk di saham yang swing gitu. Oke, mungkin itu saja Sobat Cuan, semoga bisa bermanfaat ya. Dan untuk hari Sabtu besok saya juga akan upload lagi, karena di hari ini tuh ada beberapa sektor yang cukup menarik yang belum bisa dibahas di video kali ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.